Hai teman-teman. Di video kali ini, aku akan menemani orang-orang yang mau city tour di kota Muscat, Oman. Jadi ceritanya ada rombongan umroh, tapi mereka transit dulu di Oman, yang waktunya lumayan lama. Terus mereka memutuskan untuk city tour aja di Oman, sambil menunggu flight selanjutnya. Nah, singkat cerita, aku hari ini mau menemani rombongan tersebut untuk jalan-jalan di kota Muscat, Oman. Sebelum masuk ke videonya, aku mau infoin ke kalian, kalau kalian mau umroh juga terus ternyata harus transit di Oman dengan waktu yang lumayan lama, sekitar seharian gitu, atau bahkan kalian ada perjalanan bisnis ke Oman dan punya waktu yang free, kalian bisa banget untuk city tour aja di Oman. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa DM aja ke Instagram aku di sini. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's go! Perjalanan pertama kita adalah kita akan mengunjungi salah satu masjid terbesar di Oman, yaitu Masjid Sultan Qaboos. Sebelum kita masuk ke area yang lebih dalam, kita dengerin dulu yuk penjelasan tentang Masjid Sultan Qaboos ini. Ini adalah masjid terbesar yang ada di Oman dan termegah. Sejarah dibangunnya masjid ini tadi pada tahun 1992, Sultan Qaboos beliau menginginkan dibangunnya masjid yang besar yang di situ menjadi pusat kajian Islam terbesar di Oman. Sultan Qaboos Grand Mosque ini adalah salah satu tempat yang paling ikonik di Oman karena masjid ini bukan cuman sebagai tempat ibadah, tapi juga tempat untuk menikmati budaya Oman, arsitektur yang indah, dan suasana yang super duper damai. Membutuhkan 300.000 ton pasir dari India. Dari India. Kemudian marmernya sebagian dari lokal, terutama yang dari luar Belanda, tapi yang di dalam musola itu dari Italia. Jangan lupa kita ada sesi foto juga di pelataran masjidnya untuk menandakan kalau teman-teman udah pernah datang ke Sultan Qaboos Grand Mosque. Nah, ini kita udah langsung masuk ke ruangan sholat utama dan kita langsung disambut sama lampu kristal yang megah, juga ukiran-ukiran kaligrafi Arab. Oh iya, di masjid ini juga punya salah satu karpet tangan terbesar di dunia yang ditenun oleh lebih dari 600 pengrajin selama bertahun-tahun. Jadi rasanya nggak etis banget kalau kalian udah city tour di Oman tapi kalian nggak mampir ke masjid ini. Next, kita kemana lagi ya sekarang? Ke Istana Al-Alam Palace. Dulunya itu istana digunakan untuk tempat kediaman Sultan, tapi saat ini fungsinya hanya untuk menyambut tamu-tamu negara, acara-acara nasional kenegaraan. Jadi tidak berfungsi lagi sebagai kediaman. Nah, sebelum kita ke Al-Alam Palace itu, kita akan berhenti dulu di salah satu tempat yang view-nya bagus banget, yaitu Sidap Street. Jadi, Sidap Street ini punya view yang langsung ke Laut Oman, beserta perahu-perahu yang lagi terparkir di lautnya, dan gak lupa juga view gunung bebatuan khas Oman. Halo guys, say hi. Halo. Nah, sekarang baru kita sampai di Al-Alam Palace-nya. Al-Alam Palace ini juga menjadi salah satu tempat yang biasanya dikunjungi turis kalau mereka lagi ke Oman. Seperti biasa, di tempat-tempat yang ikonik pasti ada sesi fotonya ya. For your information juga, kalau di belakang Al-Alam Palace itu ada laut kayak gini. Jadi kita juga mampir nih ke tempat ini untuk menikmati view. Sekalian foto-foto cantik juga di bangunan-bangunan yang arsitekturnya Oman banget. Kita juga sempat masuk ke Fort Mirani ini, tapi cuman di bagian bawahnya aja, nggak naik ke atas fortnya. Halo. Gimana? Salam kenal, gimana sih Twitter kali ini? Seru sih, tapi karena emang badan udah capek ya, jadi sampai mobil tidur. Ngantuk. Tiba-tiba udah nyampe, deket-deket, Terus fotonya bagus-bagus. agak panas juga ya. Tapi gimana cuacanya di sini?
lumayan panas sih. Lumayan panas tapi nggak yang panas Nggak banget ekstrim gitu ya. Hehe, Q&A sedetik, abis itu kita lanjut ke tempat yang selanjutnya. Nah, kalau kita udah nemu laut dan ada kapal pesiarnya, berarti kita ada di Matra. Sekarang kita akan menuju ke Matra Souk atau Pasar Matra. Jadi pasar ini memang sangat ikonik di Muscat, Oman, karena untuk turis-turis yang mau beli oleh-oleh, souvenir yang khusus dari Oman, itu pasti datangnya ke Matra Souk ini. Di sini tuh komplit banget, ada segala macam barang-barang atau souvenir yang bisa kalian jadiin untuk oleh-oleh dari Oman. Mulai dari gantungan kunci, Al-Quran, peci, kerudung, baju, pokoknya apapun yang kalian cari untuk oleh-oleh pasti ada di sini. Nah, ini kita lihat-lihat ke salah satu toko yang ada di sini untuk teman-teman rombongan beli oleh-oleh dari Oman. Ada yang beli gelang, peci, baju, bahkan ada yang beli teropong juga. Setelah semuanya udah beli oleh-oleh dan berhubung ini udah tengah hari juga, udah sekitar jam 1-an siang, jadi kita memutuskan untuk makan siang dulu. Nah, kalau lagi di luar negeri kayak gini, nggak afdol nggak sih kalau kita nggak makan makanan Indonesia yang ada di negeri tersebut? Jadi kita memutuskan untuk makan siang di Indonesian Restaurant. Untuk menu-menunya sendiri udah pasti ya makanan Indonesia dan bahasa yang digunakan pun bahasa Indonesia. Setelah makan siang, kita lanjut ke masjid yang ada di daerah Kurum untuk melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu. Nah, ini nih salah satu yang aku suka di Oman. Jadi masjid-masjid di Oman tuh walaupun dia bukan tempat wisata, tapi dia bagusnya tuh bagus banget. Jadi kayak desain dan arsitekturnya tuh bener-bener diperhatikan banget gitu. Ini aku liatin sedikit tempat sholat untuk wanitanya ya. Allahu Akbar, Destinasi selanjutnya adalah kita mau ke Royal Opera House. Untuk ke Royal Opera House-nya, kita melewati Mall Opera Galleria dan menyusuri lorong untuk menuju ke Royal Opera House-nya. Kalian Opera House yang ada di Sydney yang sangat terkenal. Nah, ini dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2011. Untuk Royal Opera House ini ada tiket masuknya ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa orang dari rombongan yang mau masuk dan ada beberapa orang juga yang nunggu di luar aja. Next, destinasi terakhir kita adalah kita akan nongkrong di Kurum Beach. Karena udah lumayan capek juga seharian kita udah city tour jalan-jalan ke tempat-tempat ikonik di Oman. Akhirnya aku ajak teman-teman untuk nongkrong cantik di Kurum Beach. Aku sediain tikar juga biar teman-teman rombongan bisa istirahat sambil menikmati indahnya pemandangan pantai Kurum. Ini memang sengaja aku bawa mereka ke Kurum Beach pada saat sore karena view sunset di Kurum Beach ini benar-benar Masya Allah cantik banget. Nah, ini juga ada beberapa orang yang turun langsung ke pantainya untuk main air juga. Gabung Pak. Iya, enak kayaknya. Halo, gimana Bu hari ini city tournya? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak udah ditemenin. Sama-sama. Sangat Terus? membantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang banget. Terima kasih banyak. Sama-sama. Di Oman banyak sekali tempat wisata, destinasinya oke-oke, bersih, tempatnya bersih, aman, Indah. Ternyata Oman indah. Mantep buat dijadiin city tour gak? Mantap banget. Sip, buat kalian yang mau city tour langsung kontak aja di Instagram ini ya. Hai. Lagi di mana Ibu? Ini lagi hari ini lagi di Oman, terus diajakin ke pantai Kurum ya. Tadi udah ke Opera Theater, terus ke masjid yang Sultan gede Qaboos. banget, Masya Allah. Masya Allah. Gede banget. Lihatnya. Terus ke Souk pasar. Ya, pasar. Matra Souk. Gimana? Ternyata tuh Rame. Oman tuh indah banget, bersih banget. Nah, banyak daun tapi kayak nggak ada daun yang jatuh. Betul. Terus banyak orang nggak ada sampah gitu ya di sini. Iya, Masya Allah, indah Insya banget. Allah. Sip, buat kalian yang mau ya boleh langsung aja ke city tour Iya. di Instagram ini. Sip, recommended banget, thank you. Yuhu. Mbak, kena prank, kita lagi duduk di situ, terus tiba-tiba ininya nyala, terus kita kebasahan semua, Jamnya mengungsi.
Aduh, basah. Di prank beneran, di prank guys. Pakai ini. Ampun banget. Dapat semua ini, dapat semua ini. Rohani tersirat. Siapa yang masak kuyup ini? Kualat. Alhamdulillah kita udah beres nih main-main di Kurum Beach-nya. Oh iya, karena bulan ini bulan November dan bulan November itu adalah bulannya National Day di Oman. Jadi banyak banget hiasan-hiasan bertemakan bendera Oman. Oh wow. Alhamdulillah city tour kali ini udah selesai dan kita udah sampai di airport. Hey, dadah. Sampai bertemu lagi. Seru nggak hari ini? Iya. Seru nggak hari ini? Tapi malah pulang. Iya, gimana dong? Mau di sini aja sama aku? Iya. Seru nggak hari ini? Seru nggak hari ini? Seru. Belum puas. Belum puas. Emang mau kemana lagi sih? Masih mau di sini. Masih mau di sini. Kamu mau main air ya? Mau berenang ya? Dadah dulu, sampai ketemu lagi. Bye. Dadah. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hey, bye bye dulu dong. Bye bye. Terima kasih banyak hari ini. Sudah ditemenin seharian ini. Ih, sama-sama. Puas banget. Makasih ya Bu ya, makasih banyak. Pemomongan cepat. Au, amin nggak ya? Amin nggak ya? Ibu, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat sama suaminya. Amin. Amin, makasih banyak Ibu. Makasih banyak. Ih, Ibu lagi. Apa tuh kakak? Makasih banyak. Sampai ketemu lagi ya insya Allah di Indonesia. Ntar kalau pulang deh main sama aku ya. Siap insya Allah. Tadi ajakin muter ganti deh sama. Aduh, gantian ya. Pak, makasih banyak, hatur nuhun, makasih banyak. Iya, sama-sama. Amin, amin gak ya? Aduh, amin. Hati-hati Pak Bu, sehat-sehat. Iya, insya Allah. Udah langsung, waalaikumsalam. Hati-hati Pak, hati-hati.